Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel analisa saham. Pada malam ini saya akan memberikan analisa saham Wika, WSKT, PTBA, dan BBRI. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah Wika atau Wijaya Karya. Untuk Wika sendiri, untuk level supportnya berada di kisaran harga 1060 dengan resisten terdekatnya berada di area moving average 200 di 1320 dan resisten selanjutnya di 1400. Untuk saat ini saya lihat untuk saham Wika masih tertahan di moving average 200 dan sahamnya cenderung bergerak sideways. Dilihat dari bandar detektor di sini dari tanggal 19 sampai 27 Oktober terlihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sedikit pada saham Wika. Asing juga terlihat melakukan distribusi dalam 5 hari terakhir ini pada saham Wika. Indikator MACD cenderung bergerak sideways. Indikator stochastic di sini sudah mengarah ke bawah. Ini menandakan Wika kemungkinan besar akan mengalami koreksi. Nah, bagi teman-teman yang sudah beli di level support di 1060 sampai 1070, teman-teman bisa mulai realisasikan profit pada saham Wika ini. Karena melihat kecenderungannya Wika ini kemungkinan besar akan mengalami pelemahan, tapi secara perlahan. Itu menurut saya. Kenapa demikian? Karena di sini asing ini sudah mulai jualan pada saham ini. Bandar juga sudah mulai jualan pada saham Wika. Jadi cepat atau lambat kemungkinan Wika akan terkoreksi kembali. Sedangkan bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham Wika, sebaiknya saya sarankan untuk wait and see dulu pada saham ini. Tunggu di area support 1060 sampai 1070. Nah, untuk Wika sendiri di sini ada area gap yang terbentuk pada tanggal 11 ke 12 Maret ini ada gap. Jadi Wika ini kemungkinan besar akan menutup area gap ini di kisaran harga 1255 sampai dengan 1400. Kemungkinan Wika akan menutup gap tersebut. Tapi untuk saat ini untuk energi yang dimiliki oleh Wika saya lihat cukup terbatas untuk melanjutkan kenaikannya karena di sini tidak adanya dorongan atau aksi akumulasi oleh asing dan bandar. Jadi kita wait and see dulu pada saham Wika bagi yang belum masuk. Sedangkan yang sudah masuk di level support 1060-1070 bisa untuk realisasikan profit atau sell pada saham Wika. Selanjutnya yang kedua adalah WSKT. WSKT atau Waskita Karya di sini untuk resistennya di 815 dengan support terdekat di 552. Dari WSKT sendiri terlihat ini sudah sempat menguji resisten lalu saham WSKT ini mengalami koreksi. Bagi teman-teman yang sudah beli di level support di level 550 bisa untuk realisasikan profit dahulu dan bisa bebek kembali di area moving average 200 dan 50 di kisaran harga 620 sampai 660. Kenapa demikian? Karena di sini terlihat asing ini mulai jualan dengan jumlah besar pada saham WSKT ini dari tanggal 22 sampai dengan Selasa kemarin, walaupun jumlah saham yang dijual oleh asing pada hari Selasa tidak sebanyak pada tanggal 22 Oktober kemarin. Nah, dari indikator MACD di sini dari histogram ini terlihat energi WSKT untuk naik ini sudah mulai menurun atau melemah dan cenderung akan melemah. Untuk stochastic di sini sudah terkonfirmasi bahwa WSKT ini akan mengalami koreksi karena sudah berada di area jenuh beli dan sudah terjadi persilangan dan saat ini sudah mulai mengarah ke bawah.
Dilihat dari bandar detektor, di sini bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah yang sedikit dari tanggal 19 sampai 27 Oktober kemarin. Jadi untuk WSKT, saya sarankan teman-teman untuk taking profit dulu atau sell pada saham ini bagi yang sudah beli di level support atau di harga bawah di kisaran harga 550. Teman-teman bisa taking profit dulu bisa taking profit dahulu atau sell dan bisa buyback kembali atau amati dahulu di kisaran harga 620 sampai 660. Bisa area buyback kembali di area tersebut dengan take profitnya terdekat di kisaran harga 770 sampai dengan 815. Bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham SKT, sebaiknya wait and see dulu di area moving average 100 dan sampai dengan 50 di kisaran area 620 sampai 660. Apabila menyentuh area tersebut WSKT rebound, teman-teman bisa mulai masuk dengan take profit di 700 di area moving average 200 di 770 sampai 815. Itu untuk WSKT. Ini sih kemungkinan besar akan terjadi koreksi untuk WSKT karena sudah terkonfirmasi dari indikator stochasticnya. Jadi sudah naik cukup kencang. Jadi koreksi WSKT ini adalah koreksi yang cukup sehat pada saham ini. Jadi itu untuk WSKT yang belum masuk, wait and see dulu di area 620 sampai 660 yang sudah beli di level support 550 sampai dengan 600 bisa taking profit dahulu. Selanjutnya yang ketiga adalah PTBA. Oke, untuk PTBA ini sudah berada di support terdekatnya di 1960 dan support selanjutnya di kisaran harga 1825 dengan titik resisten terdekat adalah di 2080. Untuk PTBA saya lihat sahamnya masih bergerak di situ-situ aja alias sideways. Di sini belum ada energi yang cukup kuat yang dapat membuat saham PTBA untuk terbang atau melanjutkan atau rebound atau harga sahamnya meningkat karena terlihat di sini bandar melakukan distribusi besar pada saham ini dari tanggal 19 sampai 27 Oktober kemarin. Asing juga jualan pada saham ini walaupun jumlahnya tidak begitu besar. Indikator MACD di sini mengindikasikan bahwa saham PTBA akan bergerak sideways. Indikator stochastic di sini sudah berada di area jenuh jual. Bagi yang ingin masuk pada saham ini bisa tunggu candle konfirmasi bullish. Setelah itu teman-teman bisa entry pada saham PTBA dengan take profit terdekat di moving average 50 di kisaran harga 2020. Tapi bagi teman-teman yang sudah masuk di PTBA ya, mungkin sudah sempat masuk di awal bulan Oktober dan belum sempat realisasi profit, hold saja saham ini, hold saja saham PTBA karena selama dia tidak menjebol level support di 1825, kemungkinan PTBA tidak akan turun kembali ke 1400-an. Jadi untuk PTBA ini bagi yang ingin masuk sebaiknya wait and see atau switch ke saham yang lain. Mungkin bisa switch ke WSKT. Jadi PTBA saya tidak rekomendasikan untuk entry karena di sini sideways belum ada energi yang bisa menggerakkan saham PTBA. Bagi yang sudah entry, patut diwaspadai adalah di 1825 level cut loss-nya. Yang terakhir adalah BBRI.
Oke, untuk BBRI untuk kemarin sudah sempat menembus resisten terdekatnya di 3250 dan sekarang menguji resisten di moving average 200 di 3400. Nah, untuk level support terdekatnya dari BBRI ini adalah level resisten yang kemarin berhasil dilewati adalah di 3250. Jadi untuk support terdekat di level 3250 di sini ya teman-teman. Kita ganti warna merah dulu karena sudah berhasil dilewati. Dan resisten selanjutnya di 3615. Untuk BBRI sendiri dari Bandar Detektor terlihat Bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar pada saham ini. Dari tanggal 19 sampai 27 Oktober 2020. Untuk asing sendiri dalam 5 hari terakhir ini terlihat mengkoleksi saham BBRI atau mengakumulasinya. Dari stochastic di sini masih terlihat akan bergerak sideways, tidak ada energi yang cukup kuat dari indikator MACD maksud saya. Di sini terlihat tidak ada energi yang cukup kuat untuk menggerakkan saham BBRI. Dan dari indikator stochastic di sini sudah berada di area jenuh beli dan kemungkinan akan mengalami koreksi. Di sini terlihat saham ini coba menembus moving average 200 tapi tidak bisa, lalu terjadi koreksi tapi candle yang terbentuk masih hijau. Bagi teman-teman yang sudah beli saham BBRI di kisaran harga 3.200, untuk yang trading jangka pendek bisa realisasikan profit dulu dan tunggu lagi di 3.250 untuk buyback kembali. Karena saya melihat di sini BBRI kemungkinan akan mengalami koreksi. Melihat dari indikator stochasticnya sudah berada di area jenuh beli. Atau teman-teman bisa amati di moving average 200. Apabila BBRI gagal menembus moving average 200 atau di harga 3.400, sebaiknya take profit dulu. Dan buyback kembali di kisaran harga 3.250. Itu bagi yang sudah beli untuk yang jangka pendek, tapi untuk yang jangka menengah panjang BBRI masih sangat layak dengan target price terdekatnya di 3.600. Setelah itu kemungkinan akan menguji di kisaran harga 3.900. Jadi untuk BBRI, untuk yang trading pendek atau trading harian sampai mingguan, saya sarankan realisasikan profit apabila gagal break di atas moving average 200 di harga 3.400. Apabila berhasil break, teman-teman atau take profit di 3.615. Apabila gagal, silakan realisasikan profit dulu atau sell BBRI dengan level buyback kembali di 3.250. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa oleh analisa saham, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.